Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Oke, hari ini kita masuk tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, hari ini sebelum kita belajar, kalian siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, Bapak tunggu. Oke, setelah kalian mengambil buku catatan dan buku tema 4 kalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halaman 28, pembelajaran 4. Di situ ada gambar Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun anak-anak, pantun muda, pantun tua. Nah, mereka bekerja secara bersama dengan baik. Tidak ada anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, biasanya tanggung jawab setiap anggota kelompok itu terdiri atas, yang pertama ketua kelompok. Nah, biasanya ketua kelompok ini mengatur proses kegiatan kelompok. Jadi dia yang mengatur, dia yang menunjuk, dan dia yang membagikan. Nah, bisa juga ketua kelompok memimpin musyawarah. Siapa yang ingin mengerjakan bagian A, siapa yang ingin mengerjakan bagian B, dan seterusnya. Lanjut, selanjutnya ada sekretaris. Nah, sekretaris ini biasanya menulis atau mencatat hal-hal penting dari kegiatan kelompok. Contoh, misalkan disuruh mencatat catatan dari bapak atau ibu guru. Nah, itu biasanya sekretaris nanti mencatat tugas-tugas apa yang diperintahkan oleh bapak atau ibu guru. Lanjut, biasanya ada bendahara dalam kelompok. Nah, biasanya ini menjaga dan mengelola keuangan atau dana yang ada kelompok. Contoh, misalkan bendahara. Nah, itu untuk mengatur keuangan. Misalkan patungan 2.000 atau patungan 1.000 untuk fotokopi tugas dari bapak atau ibu guru. Atau misalkan patungan 2.000 untuk memprint atau mencetak hasil tugas yang sudah dikerjakan. Nah, itu biasanya tugas bendahara. Lanjut kalian ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 44. Nah, di halaman 44 di situ ada tabel yang berisi tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah, ya. Nah, sebelumnya di teks halaman 43 di situ ada bacaan Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat yang bersih, belajar pun menjadi nyaman. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nah, bahwa tanggung jawab kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa di sekolah yaitu salah satunya menjaga kebersihan sekolah dengan apa? Melaksanakan tugas piket seperti itu. Nah, lanjut. Di sini di tabel halaman 44 ada tanggung jawab sebagai warga sekolah. Nah, tanggung jawab sebagai warga sekolah, nah itu biasanya salah satunya bentuk tanggung jawabnya adalah menghormati guru. Pelaksanaan tanggung jawabnya itu memberi salam kepada Bapak Ibu guru, misalkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Itu biasanya dilakukan setiap pagi atau mencium tangan Bapak dan Ibu guru. Nah, berikutnya mendengarkan guru ketika sedang menerangkan. Nah, ini salah satu
cara menghormati guru. Jadi ketika guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, ya, jadi kalian mendengarkan. Nah, berikutnya menaati peraturan sekolah. Nah, memakai seragam sesuai harinya. Jangan memakai seragam hari Selasa dipakai di hari Kamis. Nah, itu jangan dipakai seperti itu, kecuali ada hal-hal yang mendesak lainnya. Nah, berikutnya yang kedua memakai sepatu hitam. Nah, sekolah kita sudah menerapkan nih memakai sepatu hitam atau senada, ya, biasanya NB putih hitam seperti itu. Nah, yang terakhir datang tepat waktu. Nah, ini wajib harus datang tepat waktu, ya. Nah, berikutnya yang ketiga menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolahnya dengan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan melaksanakan piket harian. Berikutnya, tanggung jawabnya ada belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ke sekolah itu datang dengan tujuan belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang niat ke sekolah untuk bercanda atau untuk bertemu dengan teman lalu main. Jangan seperti itu, ya. Berikutnya, mengerjakan tugas yang diberikan. Nih, biasanya anak yang kurang semangat, ya, anak yang kurang semangat itu biasanya nggak mau mengerjakan tugas, atau atau ibu gurunya ngasih memberikan tugas misalkan hari ini, biasanya dikumpulkan besok. Nah, besok biasanya orang yang kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas baru dikerjakan pas besok di sekolah, seperti itu. Nah, yang terakhir menjaga nama baik sekolah. Nah, tidak melakukan tindak kriminal. Maksudnya tindak kriminal seperti apa? Tawuran, mencuri, dan lain-lain hal. Ya, dan tidak mengejek siswa dari sekolah lain. Ah, sekolah kamu jelek. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Tidak patut dicontoh. Oke, berikutnya kita akan masuk ke halaman 31. Nah, di situ kalian bisa lihat halaman 31. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi, sebelum mengambil keputusan, ya, kita musyawarah atau mufakat, baiknya bagaimana, bagusnya bagaimana, nanti dampaknya seperti apa. Seperti itu. Yang kedua, membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Contoh, ada tetangganya yang sedang kelaparan, kita berikan nasi atau yang lainnya. Terus ada tetangga yang sakit, kita jenguk. Terus ada tetangga yang ingin melaksanakan hajat seperti nikahan atau sunatan dan lainnya. Nah, itu kita bisa tolong untuk membantu mengangkat atau membantu membersihkan tempatnya. Berikutnya, yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat. Biasanya sebulan sekali atau sebulan dua kali nih ada kerja bakti di lingkungan. Nah, ini kalian bisa membantu seperti apa? Menyapu atau mengepel atau membersihkan daun-daun yang jatuh seperti itu. Nah, berikutnya menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Menjaga interaksi yang baik itu seperti salah satunya mengucapkan salam ketika bertemu, menyapa, ya, dan berbicara yang sopan dan baik. Berikutnya, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, ini biasanya yang ada di lingkungan kita. Nah, ini biasanya interaksi yang mengarah ke perpecahan, misalkan saling menghina agama, terus menghina kulit, ras, atau dan lainnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan perpecahan. Makanya kalau kalian sering lihat di televisi itu ada tawuran antar warga, misalkan warga A dengan warga B itu saling tawuran. Nah, itu biasanya ada interaksi yang memicu atau interaksi yang mengakibatkan itu bisa terjadi tawuran seperti itu. Kalian bisa pergi kalian bisa lihat ke halaman 35.
Di situ lagu bertanda nada mayor banyak ditemukan pada lagu anak-anak. Sebaliknya, lagu bertanda minor kebanyakan pada lagu anak muda, ya, dan lagu-lagu biasanya tentang sejarah tuh minor. Nah, ini adalah salah satu contoh lagu mayor. Nah, itu tadi yang kalian saksikan adalah salah satu contoh lagu bertangga nada mayor. Nah, kalau bertangga nada minor itu seperti syukur, gugur bunga. Nah, biasanya gugur bunga ini kalau misalkan ada pahlawan atau presiden atau yang berguna bagi bangsa dan negara ini meninggal, nah itu biasanya disetelkan gugur bunga. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 38. Nah, di 38 di situ ada penjelasan tentang jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah tubuh manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya ada paru-paru berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan bernyanyi secara langsung, kamu telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh, khususnya jantung dan paru-paru. Oke, lanjut. Berikutnya di halaman 38 di situ ada ayo membaca ya tentang manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, di situ ada manfaat kesehatan secara langsung.
Kita patut bersyukur karena telah diberi hikmah dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Nah, berikut manfaat yang kita nikmati. Yang pertama, mengurangi pengeluaran. Jadi, kalau kalian sakit dan mengeluarkan biaya, biasanya itu tidak sedikit untuk ke rumah sakit atau membeli obat. Jadi, biasanya orang yang sakit itu pasti akan membeli obat, pasti akan masuk rumah sakit ya. Biasanya yang sakitnya parah itu yang biasanya pasti masuk rumah sakit seperti itu. Dan itu kalau tidak ada BPJS biasanya akan mengeluarkan duitnya sendiri. Nah, berikutnya menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat alami, tentu kita dapat bekerja secara baik dan segar, bugar seperti biasa. Hal ini tentu akan menambah pemasukan dibanding kita sakit. Jadi kalau kita sehat, kita akan menambah pemasukan, semangat untuk bekerja. Nah, itu biasanya orang dewasa. Nah, kalau sakit biasanya pemasukannya akan dipotong atau dikurang karena dia tidak hadir. Nah, berikutnya menghemat waktu. Mengapa manfaat kesehatan untuk menghemat waktu? Jadi karena banyak kegiatan atau tugas yang tertunda jika sakit. Jadi kalau kita sakit biasanya tugas tertunda, ya. Habis tugas tertunda terus nanti akan ada pekerjaan yang lainnya menanti. Jadi tugasnya bisa menumpuk, ya. Kalau misalkan kita sudah sehat. Nah, berikutnya ada manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Selain itu, beberapa manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika dalam keadaan sehat. Nah, jadi peluang untuk suksesnya semakin banyak kalau misalkan kita sehat. Berikutnya, tabungan masa depan. Dengan sehat, kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif maupun kegiatan amal yang dilakukan sehari-hari. Jadi, bisa kita mengerjakan kegiatan positif yang nanti akan berpengaruh atau berdampak untuk kita ke depannya. Berikutnya, kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita menghargai hidup. Nah, jadi kalau kita sehat ini kita akan menghargai hidup kita. Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama, untuk berbuat pahala seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sehat, kalian akan menghargai hidup kalian, dan ketika kalian melihat orang yang kurang sehat atau kurang gizi, nah itu bisa kalian bantu seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat ada di halaman 44. Di situ membahas tentang pantun. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Nah, pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik atau menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, pantun biasanya kan kalian sebelumnya sudah mencatat ada dua bagian. Baris pertama dan baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu isi pantunnya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan berdasarkan siklus kehidupan usia, ya, berdasarkan siklus kehidupan atau usianya, pantun dibedakan menjadi tiga, yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Berikutnya ada pantun orang muda. Nah, ini pantun mengenai
kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan terakhir nasib. Nah, yang terakhir itu jenisnya itu ada pantun orang tua. Nah, pantun orang tua itu pantun yang mengenai orang tua mengenal adat, budaya, agama, dan nasihat seperti itu. Lanjut, berikutnya, kalau berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pantun jenaka. Nah, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Berikutnya ada pantun nasihat. Adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang berikutnya, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalasan teka-teki pantun tersebut. Nah, yang terakhir ada pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian catat hal-hal penting dari setiap pelajaran ya. Kalian catat bagian-bagian pentingnya yang menurut kalian nanti itu akan keluar di penilaian harian keempat. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Jadi jaga kesehatan, minum vitamin dan jangan keluar ketika sedang hujan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.